Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Ini M0488-3354. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman berbasis web, kode matkul SKSI 4209. Di sini kita membuat tugas praktik, membuat sistem perpustakaan Sita UT. Untuk di sini kita menggunakan framework Vue.js 3 bersama Vite sebagai build toolnya. Di sini bagian halaman kita sudah membuat halaman loginnya di localhost 5173. Dan di sini juga ada folder saya yang saya buat. Di sini berbeda dari contoh soal yang menggunakan Vue CDN. Saya menggunakan pendekatan Vue Single File Component atau SFC dengan Vite, pendekatan modern yang direkomendasikan dokumentasi resmi Vue.js 3. Komponen utama yang saya buat ada login view, stock view, tracking view, dan my navbar sebagai navigasi global yang dipakai ulang setiap halaman. Oke, di halaman arsitektur dan struktur proyek di sini ada entry point, di mana di sini bisa saya jelaskan sedikit. Untuk entry point aplikasi, Create App di sini membuat instance view dari komponen root. Untuk user router mendapatkan view router, dan mount app menyambungkan aplikasi ke elemen HTML dengan ID app. Selanjutnya ada di routing di sini router index.js di filenya. Untuk di sini view router mengelola navigasi antar halaman page garis miring otomatis ke direct ke halaman login. Setiap root memanggil komponen view tersendiri. Ini prinsip komponen based architecture atau create web history. Jadi memastikan URL bersih tanpa karakter pagar. Lalu selanjutnya di data bahan ajar JSON. Di sini di data bahan ajar JSON. Jadi di sini semua data dummy disimpan dalam satu file JSON berisi daftar OPJJ, kategori, ekspedisi, paket, bahan ajar, data stok, dan data tracking. Jadi file ini diimpor langsung ke komponen Vue menggantikan database atau API eksternal. Selanjutnya di halaman login dan data binding. Pada halaman form login di browser ini di login Vue terdapat vModel menerapkan two-way binding. Perubahan di input langsung tersinkronisasi ke variabel reaktif. Jadi untuk submit preferennya di sini saya mencegah reload agar halaman dan fungsi memanggil handle login. Untuk di halaman email password di sini const untuk ref membuat variabel reaktif. Fungsi handle login mencari user yang cocok dari JSON. Jadi jika ditemukan sweet error tampil, lalu view router menavigasikan ke dashboard view router push. Jadi jika gagal muncul notifikasi error semua tanpa reload halaman. Untuk halaman stok, filter sort, dan komputer property di sini pada halaman tabel stok dengan kolom di tabel merender data menggunakan V4. Pada komputer property filter data. Untuk kolom harga menggunakan fungsi format harga untuk menampilkan format rupiah. Jadi untuk kolom jumlah stok dan stok safety-nya ditambah satuan buah sesuai ketentuan pada soal. Dan untuk di kolom status menggunakan class binding dinamis dan PHTML dengan tooltip catatan di saat hover. Selanjutnya di bagian filter dan dropdown di sini filter PPJ, filter kategori, dan checkbox menipis. Ada komputer kategori, ada komputer gabungan, dan fungsi format harga. Maksudnya ya di komputer di sini dihitung ulang otomatis setiap kali data reaktif berubah tanpa perlu recompute manual. Untuk di kategori list file thread di sini mengimplementasikan dependent option. Jadi kategori hanya muncul setelah OPJ dipilih dan daftar kategori disesuaikan dengan OPJ tersebut. Dan filter data menggabungkan semua filter dan sorting sekaligus. Dan untuk fungsi format harga di sini menggunakan tolol Excel string ID untuk format angka Indonesia. Dan di bagian pertengahan pada watcher, bagian script watcher di stock view ada watcher 1, watcher 2. Di sini izin menjelaskan untuk watcher adalah fitur view untuk memantau
suatu perubahan data reaktif dan menjalankan efek samping. Jadi skemanya watcher 1 memantau select UPJJ setiap kali penggunaan ganti pilihan UPJJ kategori langsung ke direct ke kosong secara otomatis. Jadi sehingga pilihan tetap konsisten, dan untuk di watcher kedua memantau seluruh array otomatis sehingga pilihan tetap konsisten. Untuk seluruh array quantity secara mendalam menggunakan div true jika ada item yang kuantitinya berubah menjadi 0. Jadi sistemnya akan otomatis memunculkan notifikasi darurat reorder tanpa perlu interaksi lagi. Dan untuk pada halaman CRUD atau event handle mouse, diklik tombol bahan ajar. Di sini pada kodenya bisa dijelaskan untuk tombol bahan ajar menggunakan event handler klik mouse di dalam modal di open. Jadi mendaftarkan event keyboard saat pengguna menekan enter soal klik confirm dipanggil otomatis sehingga tidak perlu klik tombol simpan juga. Jadi untuk di validasinya saya memastikan kode dan judul tidak kosong serta kode belum terdaftar di stok value push menambah data ke array reaktif dan tabel langsung diperbarui view. Dan untuk di halaman edit dan hapus data di sini untuk edit menggunakan objek assign item from values, maksudnya untuk memperbarui properti objek secara langsung sehingga view mendekati perubahan, dan tabel diperbarui secara reaktif. Untuk keyboard dan enter di modal edit juga memicu semua otomatis, jadi hapus menggunakan filter untuk membuat array baru tanpa item tersebut dengan konfirmasi switch array terlebih dahulu sesuai ketentuan soal. Dan untuk halaman terakhir di halaman tracking DO dan pencarian watcher, di sini bisa dilihat input pencarian menggunakan pin model untuk two-way bending ke sequery, key up enter dan key up S adalah event keyboard handler. Tekan enter untuk mencari dan tekan ISC untuk reset pencarian. Untuk di filter tracking di sini adalah computed property yang menyaring data tracking berdasarkan nomor DO atau NIM secara case insensitive. Jadi active search dipisahkan dari search query agar pencarian hanya reaktif saat enter ditekan, bukan setiap ketikan. Dan untuk di bagian format tambah DO dan format data, di sini format tanggal menggunakan tolerated string dengan opsi long sehingga output menjadi 25 Agustus 2025. Sesuai dengan ketentuan soal, next nomor DO adalah computed property yang menghitung nomor DO berikutnya secara otomatis dari jumlah yang ada. Dan pada watcher 1 di tracking view memantau selected paket saat berganti. Total harga langsung diperbarui. Dan untuk watcher kedua memantau jumlah data DO setiap kali ada DO baru ditambahkan, sistem mencatat. Dan untuk di bagian komponen MyNavbar dan UI di sini MyNavbar saya rescalable komponen, jadi cukup tulis MyNavbar di halaman manapun dan MyNavbar langsung muncul konsisten. Untuk router link di sini menggantikan tag A biasa agar navigasi tidak menyebabkan reload. Dan kurang lebih seperti itu untuk penutup kesimpulan. Di sini saya sudah mengimplementasikan view komponen template, data binding, list rendering, conditional rendering, PE, VL, speed class disable, dan computed property, 2 watcher, formatting text, event handler, validasi input, dan rescalable komponen. Semua fitur dibangun menggunakan Vue.js 3 Composite API dengan Vite. Terima kasih, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya, dan mohon maaf untuk keterlambatan atas mengumpulkan tugas 3 ini. Saya siap menerima revisi dan masukan untuk kedepannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Di sini saya akan mencoba trial untuk web tugas 3 ini, dan nanti kita lanjutkan ke penjelasan.